Ya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Redo Sianturi dari kelas A dan NIM 2018 012032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang temperatur dan pengendalian temperatur. Pandangan mikroskopik yaitu uraian suatu sistem dengan menggunakan beberapa sifat yang dapat diukur sebagai koordinat makroskopik. Misalnya, komposisi, volume sistem, tekanan gas, dan temperatur. Ciri khas koordinat mikroskopik yaitu satu, koordinat ini tidak menyangkut pengandaian khusus mengenai struktur materi. Yang kedua, jumlah koordinatnya sedikit. Yang ketiga, koordinat ini dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung. Dan terakhir, pada umumnya koordinat ini dapat diukur secara langsung. Pandangan mikroskopik dan ciri khasnya, terdapat pengandaian struktur materi, yaitu molekul dianggap ada. Yang kedua, banyak kuantitas yang harus diperinci. Dan ketiga, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan penerimaan indera kita. Dan yang keempat, kuantitas ini tidak dapat diukur. Makroskopik terhadap mikroskopik, yaitu kedua pandangan di atas terdapat hubungan walaupun sepintas kelihatan sangat berbeda. Contoh, kualitas mikroskopik tekanan adalah perubahan momentum rata-rata yang ditimbulkan oleh tumbukan molekular pada bidang yang luasnya suatu satuan. Dan ruang lingkup termodinamika diterapkan bahwa pemberian ciri umum sistem dengan memakai beberapa sifatnya yang terukur, yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas penerimaan indera kita merupakan pemberian mikroskopik, dan ini merupakan titik awal penyelidikan dalam semua cabang fisik. Namun, dalam termodinamika, perhatian ditunjukkan pada bagian dalam suatu sistem. Tujuan termodinamika adalah mencari hubungan umum antara koordinat termodinamik yang taat asas dengan hukum pokok termodinamika. Kesetimbangan termal yaitu keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem itu setelah sistem saling berinteraksi. Dinding adalah adiabatik atau diaterm. Contoh, dua buah logam memiliki koordinat termodinamik yang berbeda. Dipisahkan oleh dinding diaterm, maka kedua benda atau logam akan mengalami perubahan yang pada akhirnya akan mempunyai kuantitas yang sama, disebut kesetimbangan termal. Sistem saling berinteraksi untuk mencapai kesetimbangan melalui dinding diaterm. Dan selanjutnya, konsep temperatur. Temperatur atau suhu sebagai perasaan panas atau dingin bila kita menyentuh suatu benda, suatu sistem, yaitu suatu sifat yang menentukan apakah sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem lainnya. Isoterm adalah kedudukan semua titik yang menggambarkan keadaan sistem dalam kesetimbangan termal dengan suatu keadaan dari sistem lain. Pengukuran temperatur. Untuk menetapkan skala temperatur empiris, kita memilih beberapa sistem dengan koordinasi Y dan X sebagai sistem baku, yaitu termometer, dan mengambil seperangkat kaidah untuk menentukan harga numerik pada temperatur yang berkaitan dengan masing-masing isoterm. Perbandingan berbagai termometer, kita mempunyai 3 cara yang berbeda untuk mengukur sebagai berikut. Dan termometer gas, diagram skematik
suatu termometer gas volume tetap diperhatikan dalam gambar di bawah ini. Konstruksinya dan ukuran termometer di berbagai biro yang tersebar di seluruh dunia. Dan temperatur gas ideal. Gambarnya seperti di gambar. Dari percobaan di samping kita lihat bahwa semua gas pada suhu tertentu memberikan nilai PV yang sama ketika tekanan yang rendah seperti gambar. Oleh karenanya besaran PV dapat digunakan sebagai sifat termometrik untuk mengukur suhu tak peduli apapun gasnya. Pada tekanan yang sangat rendah, PV berubah secara linear terhadap T. Artinya, pada termometer gas ideal, tak peduli sifat gasnya, semua termometer gas mendekati pembacaan yang sama ketika tekanan yang mendekati 0. Apabila termometer dikontakkan pada sistem yang hendak diukur suhunya dan kemudian dikontakkan pada sistem acuan. Skala temperatur Celcius. Masing-masing skala ini didasarkan atas dua titik tetap yang dikenal dengan titik beku air titik es dan titik didih air atau titik uap. 1. Skala Centigrade. Skala ini umumnya digunakan oleh ahli teknik dan ilmuwan. Titik beku air pada skala ini ditandai dengan 0 dan titik didih air ditandai dengan 100. Jarak antara titik ini dibagi dengan 100 sehingga tiap satu jarak atau garis skala adalah 1 derajat centigrade. Selanjutnya ada termometri hambatan listrik. Termometri hambatan listrik. Alat ini bekerja berdasar prinsip bahwa bila seutas kawat logam dipanaskan, hambatan listriknya bertambah. Perubahan hambatan listrik ini kemudian diubah ke dalam pulsa-pulsa listrik. Pulsa listrik inilah yang menunjukkan suhu saat itu. Dan juga termokopel. Elektromotensi terminal diukur dengan potensiometer yang harus diletakkan jauh dari sistem yang temperaturnya diukur. Dan ada juga termokopel dikalibrasi dengan mengukur elektromotensi termal pada sebagai temperatur yang diketahui dengan sambungan acuannya dijaga tetap pada 0 derajat Celcius. Ada juga dengan I menyatakan elektromotensi termal dan tetapan A, B, C, dan D berbeda untuk masing-masing termokopel. Skala temperatur praktis internasional. Pada konferensi umum ke-7 tentang bobot dan pengukuran dalam tahun 1927, skala temperatur internasional diterapkan sebagai sarana untuk melakukan kalibrasi alat ilmiah dan industri dengan mudah dan cepat. Skala ini diperbaiki dan tahun 1948 dan disempurnakan dalam tahun 1960. Dalam tahun 1975 terdiri atas seperangkat titik tetap yang diukur dengan termometer gas volume tetap dan seperangkat prosedur untuk menginterpolasi antara titik tetap itu. Batas temperatur terendah dari IPTS 68 ialah 13,81 K. Titik triple kesetimbangan diturunkan di atas titik beku 1337,58 K. Metode optis dipakai dalam hubungannya dengan rumus radiasi Planck. Dan itu tadi kejelasan tentang temperatur. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam.